Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprilia Dani, NIM 21402080, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerimaan pemerintah. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu pajak, pajak PPh atau pajak penghasilan, objek pajak ekspor atau jasa kena pajak, penerimaan negara berupa hibah, perencanaan hibah, teori ekonomi dan konsep ekonomi publik, efisiensi pasar, dan kegagalan pasar. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang atau Direktorat Jenderal Pajak. Secara lebih sederhana, pajak memiliki arti sebagai pungutan yang wajib dikeluarkan rakyat untuk negara. Fungsi dari pajak ini ialah sebagai biaya operasional pengeluaran negara. Pajak sebagai elemen penerimaan negara memiliki peran penting dalam berkehidupan, yakni untuk terciptanya pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai operasional pengeluaran yang di dalamnya termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut merupakan fungsi pajak antara lain. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran merupakan bentuk dari pendapatan negara yang memiliki kegunaan untuk membiayai pengeluaran yang ada di negara. Hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara tentu membutuhkan biaya, baik untuk pelaksanaan pembangunan maupun tugas-tugas negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui adanya kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak merupakan sebuah dana yang dipergunakan untuk menjalankan kebijakan dan memiliki keterkaitan dengan stabilitas harga, sehingga nilai inflasi dapat dikendalikan. Langkah umum yang dilakukan ialah dengan mengatur peredaran uang pada masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif serta efisiensi. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang digunakan oleh negara digunakan pula untuk membiayai kepentingan umum, di mana di dalamnya diikut sertakan untuk membiayai pembangunan sehingga memungkinkan terciptanya kesempatan kerja yang cukup luas dan pada akhirnya mampu mendorong peningkatan pendapatan pada masyarakat. Pajak PPh atau pajak penghasilan. Pajak PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Objek pajak ekspor atau jasa kena pajak. Yang pertama, jasa maklon. Jasa yang digunakan badan usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang yang telah dipesan secara khusus oleh pemesan. Yang berikut merupakan beberapa contoh yang masuk dalam JKP ialah bahan mentah, bahan setengah jadi maupun barang pelengkap yang diperoleh menjadi BKP. Barang pesanan dikirim ke pemesan yang berada di luar daerah pabean. Pemesanan jasa berada di luar daerah pabean dan memiliki status wajib pajak luar negeri.
Yang kedua, pajak ekspor untuk jasa perawatan dan perbaikan. Jasa barang yang bergerak di area luar pabean. Jasa barang tidak bergerak yang digunakan di luar daerah pabean. Yang ketiga, pajak ekspor untuk jasa konstruksi. Yang dimaksud dalam kategori ini ialah jasa konsultasi perencanaan konstruksi, jasa pengerjaan konstruksi, serta jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. Pengusaha yang menjalankan ekspor JKP harus melapor pada pemberitahuan ekspor jasa kena pajak. Penerimaan negara berupa hibah. Dirujuk berdasarkan KBBI, hibah memiliki makna pemberian atau secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu pada orang lain. Berdasarkan undang-undang, hibah merupakan penerimaan negara berupa devisa atau devisa yang dirupiahkan, jasa maupun surat berharga yang diterima dari pemberi hibah. Tujuan dari pemberian hibah ini ialah pembangunan nasional, penanggulangan bencana alam, serta bantuan kemanusiaan. Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu buat mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima pemerintah dimasukkan dalam APBN. Di dalam APBN, hibah dipisahkan dari pendapatan negara. Berdasarkan bentuknya, hibah terdiri dari yang pertama, uang tunai. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke rekening kas umum negara atau rekening yang ditentukan oleh menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN. Yang kedua, uang untuk membiayai kegiatan. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, barang atau jasa. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk barang atau jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang atau jasa untuk dicatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Yang keempat, surat berharga. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemerintah hibah dan pemerintah untuk dicatat di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Perencanaan hibah. Menteri Perencanaan menyusun kegiatan jangka menengah serta tahunan dari hibah yang berpatokan pada RPJM. Dalam pelaksanaan kegiatan jangka menengah dan tahunan, terdapat pemanfaatan hibah serta DRKH atau Daftar Rencana Kegiatan Tahunan. Rencana pemanfaatan hibah memuat arah kebijakan strategis serta pemanfaatan hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Yang pertama, penerimaan hibah langsung. Menteri atau pimpinan lembaga dapat menerima hibah langsung dari pemberi hibah dengan memerhatikan prinsip dalam penerimaan hibah. Yang kedua, penerusan hibah. Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diterus hibahkan atau dipinjamkan kepada pemerintah daerah atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam perjanjian hibah. Hibah yang bersumber dari luar negeri yang diterus hibahkan dituangkan dalam perjanjian penerusan hibah yang ditandatangani oleh menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur atau bupati wali kota. Yang ketiga, perundingan hibah. Perundingan hibah yang direncanakan dilakukan oleh menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Pelaksanaan perundingan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Perundingan hibah langsung dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa. Yang keempat, perjanjian hibah. Perjanjian hibah ditandatangani oleh menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Menteri menyampaikan salinan perjanjian hibah kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya. Materi selanjutnya ialah tentang teori ekonomi dan konsep ekonomi publik. Ekonomi publik adalah
ilmu yang mempelajari pengaruh atau campur tangan pemerintah atau negara dalam kehidupan ekonomi. Ekonomi publik adalah salah satu bagian atau subsistem ilmu ekonomi. Maka prinsip-prinsip atau hukum dalam ilmu ekonomi pada umumnya juga berlaku dalam ekonomi publik, meskipun terhadap pengecualian dan pengkhususannya. Pengaruh pemerintah dalam pembentuknya pendapatan nasional yang mempengaruhi investasi masyarakat, balance budget, multiplier, dan sebagainya hanya dijumpai dalam ekonomi makro. Analisis tentang akibat perpajakan atau subsidi terhadap motivasi kerja, terhadap produksi, terhadap karya, dan lain-lain hanya dibicarakan dalam ekonomi mikro. Ilmu keuangan negara intinya adalah ilmu yang mempelajari penerimaan dan pengeluaran negara. Sedangkan ekonomi publik mempelajari segala kegiatan pemerintah dalam memengaruhi kegiatan atau kehidupan ekonomi masyarakat. Segala macam kegiatan pemerintah akan tampak dalam pemerintah dan pengeluaran negara. Subject matters ilmu keuangan negara sama dengan subject matters ekonomi publik. Perbedaan terletak pada ilmu keuangan negara lebih menitik beratkan pada kebijaksanaan dan pengaruhnya, sedangkan ekonomi publik lebih menitik beratkan pada analisis ekonominya. Prinsip-prinsip ekonomi yang bersifat universal seperti prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto terjadi apabila alokasi dari kekayaan tidak membuat seseorang sejahtera dengan membuat orang lain dirugikan. Terdapat dua prinsip yang perlu diperhatikan dalam teori fundamental dari ekonomi kesejahteraan. Teori pertama menjelaskan kepada kita bahwa ekonomi adalah persaingan adalah efisiensi Pareto, dan teori kedua mengimplikasikan setiap alokasi efisiensi Pareto dapat dicapai oleh mekanisme pasar yang desentralisasi efisiensi. Menurut perspektif pasar tunggal, terjadi pada saat marginal benefit sama dengan marginal cost. Yang kedua, analisis efisiensi ekonomi. Terdapat tiga aspek dari Pareto efisiensi. Pertama, efisiensi dalam pertukaran. Kedua, efisiensi dalam produksi. Ketiga, efisiensi dalam keseluruhan. Efisiensi dalam pertukaran adalah suatu pengalokasian sejumlah barang yang tertentu jumlahnya dalam suatu ekonomi pertukaran disebut Pareto. Efisiensi jika melalui realokasi barang-barang, tidak seorang individu pun dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan individu lainnya. Efisiensi dalam produk terjadi apabila dalam suatu masyarakat dapat mengalokasikan sumber-sumber produksi. Jika tidak ada suatu barang yang dapat diproduksi tanpa keharusan mengurang-ngurangi produksi barang lainnya. Efisiensi keseluruhan dalam suatu ekonomi adalah jika tidak seorang pun yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya dengan tanpa membuat kesejahteraan yang lainnya berkurang. Kegagalan pasar. Hak milik, paksaan kontrak, dan kegagalan pasar pemerintah harus aktif melindungi warga negara dan hak milik. Pelaksanaan kontrak dan mendefinisikan hak milik yang tersedia sebagai dasar bekerjanya semua ekonomi pasar. Terdapat 6 faktor penyebab kegagalan pasar, yaitu yang pertama, kegagalan dari persaingan, yang kedua adanya barang publik, ketiga, eksternalitas, yang keempat, pasar tidak lengkap, yang kelima, kegagalan informasi, dan yang keenam, adanya pengangguran, inflasi, dan ketidakseimbangan. Peran pemerintah dalam redistribusi. Salah satu peran penting dari pemerintah adalah kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer pendapatan. Hal ini memberikan koreksi terhadap distribusi pendapatan yang ada di masyarakat. Terdapat dua aspek analisis dari sektor publik, yaitu pendekatan normatif yang memfokuskan pada apa yang harus dilakukan pemerintah dan pendekatan positif yang memfokuskan pada penggambaran dan penjelasan secara nyata
apa yang dilakukan pemerintah dan konsekuensinya. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.